performa tim yang juga tinggi saat tim memiliki psychological safety. Suasana kerja menjadi positif, memungkinkan anggota tim melakukan inovasi, meningkatkan kejujuran dan engagement setiap anggota tim, serta mengurangi kasus kesehatan mental dan pemberhentian kerja. Kenapa? Karena semuanya kerjanya asik, terbuka, saling memberi masukan, enjoy aja, nggak baperan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Apabila Anda menyaksikan video-video saya sebelumnya, mungkin Anda sudah cukup familiar dengan istilah psychological safety. Karena saya cukup banyak menyebutkan istilah tersebut, ya, terutama di masa-masa pandemi, di masa-masa rame WFH. Iya. Kenapa? Karena di masa pandemi, ya, itu banyak orang yang memerlukan psychological safety ini. Ya, wajar adanya karena memang psychological safety ini, ya, itu menjadi salah satu katalisator yang memiliki dampak positif terhadap performa kerja tim serta kesehatan mental kita. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih dalam apa itu psychological safety, ya. Bagaimana perannya sebagai bahan dasar untuk membangun sebuah tim yang efektif, serta bagaimana strategi untuk mulai membangun psychological safety dalam tim Anda, sehingga anggota tim Anda merasa nyaman, aman, merasa dihargai, dan kemudian produktivitasnya semakin meningkat. Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan psychological safety. Konsep ini sebenarnya ditemukan pertama kali oleh dokter Amy Edmondson, seorang profesor leadership dari seorang pakar, ya, atau mungkin guru besar leadership and management dari Harvard Business School yang melakukan riset jangka panjang. Baru beberapa tahun setelahnya, Google mengadakan sebuah riset yang dinamakan Project Aristotle. Melalui proyek ini, Google ingin menemukan sebenarnya apa yang menjadi hal kunci dalam membangun tim yang efektif. Mengapa ada tim yang berkembang pesat, namun ada juga tim yang gagal dan loyo, terutama di Google. Nah, menarik nih hasil risetnya, ternyata Project Aristotle ini membuktikan dengan jelas, ya, bahwa psychological safety ini merupakan karakteristik utama di setiap tim yang performanya tinggi. Nah, sejak saat itulah banyak perusahaan yang mengubah fokusnya ke arah psychological safety. Mereka mulai mendiskusikan, mereka mulai perhatian terhadap psychological safety ini. Tentu Anda semakin penasaran apa yang dimaksud dengan psychological safety ini. Sebelum itu tolong di like juga, ya. Jika memang Anda mendapatkan listen learn dari video-video saya, ya, dan silahkan subscribe, ya, untuk bisa mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Insya Allah setiap pekan selalu ada video baru. Saya berkomitmen bahwa setiap pekan selalu ada video baru. Nah, kembali ke tema, ya. Psychological safety sendiri merupakan kemampuan untuk dapat berkontribusi dan menampilkan diri yang sesungguhnya tanpa rasa takut akan adanya konsekuensi negatif, baik terhadap status atau karir seseorang, ya. Jika di tempat kerja, ini merupakan keyakinan bersama yang dimiliki oleh setiap anggota tim. Anggota tim meyakini bahwa tim atau organisasi akan mendukung keputusan yang diambil, sekalipun keputusan tersebut sangat mengandung resiko. Anak buah atau anggota tim tidak merasa takut, ya, dengan psychological safety ini. Atau dengan kata lain, mereka tahu apapun yang dikatakan dan dilakukan tidak akan dihakimi asalkan didasari dengan niat baik dan kerja terbaik menuju
goals bersama, menuju target bersama. Semuanya berprasangka baik, ya. Dan semuanya akhirnya enjoy, senang karena tidak merasa dicurigai dan tidak merasa takut ketika melakukan sesuatu. Sudah banyak penelitian yang melihat keterkaitan antara psychological safety ini dengan aspek-aspek lain, seperti performa tim yang juga tinggi saat tim memiliki psychological safety. Suasana kerja menjadi positif, memungkinkan anggota tim melakukan inovasi, meningkatkan kejujuran dan engagement setiap anggota tim, serta mengurangi kasus kesehatan mental dan pemberhentian kerja. Kenapa? Karena semuanya kerjanya asik, terbuka, saling memberi masukan, enjoy aja, nggak baperan, dan sebagainya. Pertanyaan sekarang, apakah tim Anda telah memiliki psychological safety? Coba sekarang Anda jawab pertanyaan dari saya. Jika Anda berkenan, boleh di-share pada kolom komentar di bawah ini agar memberikan pembelajaran buat yang lain. Pertanyaan yang pertama adalah, sejauh mana Anda dapat mentolerir kesalahan yang dibuat anggota tim Anda? Ya, apakah kalau salah langsung ditegur, salah dimarahin habis-habisan? Gitu. Yang kedua, sejauh mana topik-topik yang sensitif dan rumit dapat didiskusikan secara terbuka di tim Anda? Jadi nggak ada ketakutan mendiskusikan yang sensitif. Dan yang ketiga, seberapa banyak orang yang ingin menolong satu sama lain dalam tim? Ya, saling menolong, bukan saling sikut, tapi kemudian saling mendukung. Dan pertanyaan yang keempat, seberapa jauh Anda dapat menjadi diri Anda dan diterima oleh yang lain? Nah, jawabannya coba Anda renungkan. Apakah sudah mengarah pada pembahasan kita mengenai psychological safety? Apabila belum, saya akan membagikan beberapa tips yang mungkin sesuai agar Anda dapat meningkatkan psychological safety di tim Anda, di tempat kerja Anda. Yang pertama, bertanya pada tim Anda. Anda mungkin sudah sangat familiar untuk mendengarkan klien atau customer eksternal. Namun, yang perlu Anda sadari, anggota tim Anda pun adalah internal customer Anda yang pendapatnya penting untuk didengar. Anda cukup memberikan 1-2 pertanyaan seperti apa yang dapat membuat kamu berhasil mengerjakan tugas kamu, atau bagaimana kamu ingin diberikan feedback, atau apa yang bisa aku berikan terbaik buat kamu, apa yang bisa aku support. Ya, pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan meningkatkan psychological safety anggota tim Anda. Setelah anggota tim Anda merasa dihargai karena pendapatnya ternyata Anda dengar, maka selanjutnya Anda perlu melatih kebiasaan ini secara kelompok. Dalam meeting misalnya, Anda dapat memulai dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui gagasan dari setiap anggota tim Anda. Kalau susah berpendapat, kasih aja post-it, silahkan setiap orang berpendapat, satu post-it. Insya Allah itu akan keluar, dan kalau pendapatnya sudah sering terlatih keluar, maka dia akan merasa lebih aman bersama dengan Anda. Yang kedua, ini ada hubungannya dengan video yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu memimpin dengan menunjukkan sisi vulnerability. Ya, menunjukkan sebagai Anda itu seorang manusia biasa. Untuk Anda yang belum menonton, silahkan cek ya video-video sebelumnya berkaitan dengan ini supaya kemudian lebih mantep ya, supaya kemudian Anda tidak merasa takut ya, takut terhadap konsekuensi yang didapat, takut terhadap perasaan yang mungkin akan muncul, ataupun takut terhadap ketidaksempurnaan. Justru saat seorang leader menampilkan diri, ya, ketidaksempurnaannya dan mengakui, kemudian menceritakan langkah yang diambil untuk mengatasi hal tersebut kepada anggota tim, maka anggota tim akan memberikan respek dan lebih terbuka kepada Anda sebagai seorang leader. Karena sejatinya ketidaksempurnaan itu bukan untuk ditutupi, melainkan diperbaiki untuk dapat lebih baik lagi. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang terus bertumbuh karena goalnya adalah progres, bukan kesempurnaan. Tak ada manusia yang sempurna.
Semuanya memiliki kekurangan, akui kekurangan itu, dan Anda sampaikan bagaimana caranya Anda mengatasi kekurangan itu, dan kemudian membuat Anda terus bertumbuh. Yang ketiga, praktekkan secara individu dan juga tim. Tujuan kita ialah menciptakan iklim tim yang memiliki psychological safety, dan ini tidak akan tercipta jika hanya Anda saja yang mempraktekannya. Ya. Setiap anggota tim juga perlu belajar dan mempraktekkan perilaku dan aktivitas yang mengarah terciptanya psychological safety. Harapannya, kelak anggota tim Anda juga dapat mempraktekkan ke satu sama lain. Dari satu ke satu, lahir satu, saling menular. Sama seperti orang yang sedang bermain bola basket. Mereka berlatih secara individu bagaimana melakukan dribble, bagaimana melakukan shooting, walaupun melalui bagaimana melewati lawan. Ya. Selain itu, mereka juga berlatih dengan menerapkannya apa yang telah dipelajari secara individu saat bersama dengan tim. Jika setiap anggota tim termasuk Anda, leadernya, ya, mau belajar secara terstruktur, bukan tidak mungkin akan tercipta iklim kerja yang memiliki psychological safety yang kuat di tim Anda. Orang semuanya merasa aman termasuk Anda. Politicking office menjadi berkurang karena semuanya satu dengan yang lain saling mensupport, satu dengan yang lain saling terbuka. Saat psychological safety ada dalam tim Anda, maka berbagai kreativitas akan muncul. Adanya hubungan yang positif, produktif, dan kontributif dalam tim yang sangat kuat. Dan berbagai manfaat lain pun bisa Anda dapatkan. Oke, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan menghadirkan psychological safety di dalam tim Anda. Sukses mulia untuk Anda.